Forza Milan. Jebret tim udah lihat dong kita pakai merah hitam apakah ini pertanda? Milan kalah. Ini Nggak tandanya ada. kita mau ruwatan ya biar merah hitam ini bawa hilang sialnya. Jadi ganti biru hitam ya. Derby Mela dan aduh, gue jadi beribet. Derby Melo. Meladona. Derby della Madonnina ya akan tersaji di akhir pekan ini. Tapi masalahnya adalah minggu depan di pertengahan pekan juga ini ada UCL kan, mereka main Iya, iya. UCL dengan lawan juga yang nggak kalah, harus diperhatiin juga, harus hati-hati. Milan, Inter sih santai. Slow banget. Belakangnya Ya, nggak lolos. Ya tapi ini ngeri ya karena Derby Milan ini bisa tricky karena tahun lalu Inter mungkin tahun ini 3 kali ketemu, 1 kali di Serie A, 2 kali di Champions, 3-tiganya menang telak. Tapi dengan pembenahan masing-masing di bursa transfer musim panas, menurut gue tricky. Dan melihat Milan pun juga sekarang kayaknya lebih lengkap dari sisi kedalaman skuadnya, kemudian dari sisi atribut penyerangannya nggak lagi ngandalkan Leo juga, karena sekarang Pulisic bahkan Loftus-Cheek kelihatan cepet di sini ya main di Serie A yang badan segede gitu. Tapi gue melihat kemarin Inter justru masih belum bisa memainkan kayak Fratesi itu kayaknya belum bisa dimaksimalkan di situ, masih lebih milih Mkhitaryan. Menurut lo ini dari sisi Inter dulu Mas, lo melihat apakah Inter enggak, ini sebenarnya disuruhnya Milan dulu ternyata. Dari tadi Gue nunggu dia ngomongin koreksi aja lagi. Nungguin ini ya, makanan Gue tuh pengen ngalir sesuai Pingin gua, cepet jangan makan dipaksa-paksa. Milan kemarin tampil dengan menggantikan Tonali, dia punya 2 pemain yang akhirnya punya gelandang tukang pukul. Keren gua si Loftus-Cheek sama si Reinders ya. Bahkan gua agak cukup terkejut bagaimana Reinders bisa terimplementasi dengan cepat dengan adaptasinya. Padahal dia punya darah Indonesia. Biasanya kan dari Indonesia ini mungkin rotasi-rotasi dulu iya. gitu ya. Tapi langsung bisa jadi inti loh Mas. Tapi bukannya Krunic malah yang Rodis tengah. iya lebih tukang pukulnya. Tiga-tiganya Mas itu mah kan. Loftus-Cheek mah lebih gini lah, gemuk tapi gemuk. Tapi nabrak-nabrak mainnya. Kan gerasa gerusuk semuanya. Karena nggak bisa kerem. Iya. Ya itu maksud Tapi gua mainnya tiga-tiganya- bukan tipe-tipe yang doyan tackle segala macam Iya, kayak tapi gitu tipenya. tapi adu fisikalnya kerasa kalau Iya, mereka iya. bertiga. Mungkin bukan tukang tackle karena berat badannya mereka kan. Iya, physical presence-nya oke. Ya cukup terkejut ketika Loftus-Cheek ternyata bisa memerankan itu. Bisa lari dia. Reinders juga salah satu yang oke banget, ditambah juga Pulisic. Kok semuanya kayak bisa balik lagi menemukan performa terbaiknya gitu. Dan ya semuanya positif buat Milan. Gua ngelihat dari sisi build up-nya juga udah lumayan rapi. Ya walaupun dari sisi transisi yang belum ketes lawan tim-tim yang punya transisi bagus. Mungkin itu salah satu yang gue lihat masih belum bisa melihat Milan 100% udah bagus nih di musim ini. Cuman they're getting there, mereka dapat transfernya cukup bagus. Dan di Serie A kalau lo transfernya bagus, itu salah satu parameter mereka akan sukses di musim ini. Itu suatu bukti bertahun-tahun yang terjadi pada tim-tim Serie A itu seperti itu. Ketika calcio mercato mereka sukses, ya mereka akan bagus di musim ini. Dan Milan paling nggak di awal musim udah ngebuktiin itu. Ya cuman kalau lawan Inter agak berat juga ya. Kita lihat history-nya 4 kali pertemuan terakhir nggak pernah menang, selalu ada aja yang bisa membuat mereka nggak bisa keluar permainannya ketika ketemu Inter. Dan gue kayaknya ya di pertandingan kali ini trennya akan berlanjut. Tuh, lu setuju Fir? gitu. Enggak, kalau gue tuh sebenarnya kemarin berita yang cukup positif ya bagi fans Milan adalah kembalinya Oliver Giroud ya. Giroud kan dia sesi latihan terakhir dia main, dan juga sebenarnya kabar dari pemain-pemain Amerika yang Musa dan si Pulisic ya, yang katanya mereka nyampe ke Italia, nyampe ke Malpensa tuh jam 4.30 pagi. Diharapkan mereka tiba di Milanello esoknya karena mereka waktu istirahat, tapi karena ini menghadapi derby, mereka akhirnya dari Malpensa pagi hari itu, dini hari mereka langsung ke Milanello. Jadi mereka melakukan work di sana, dan itu dapat pujian dari dari media-media di Milan ya, yang pro AC Milan. Karena dibilang mentality kayak gini sebenarnya yang dibutuhkan oleh tim Milan sekarang. Karena Calabria juga ditanya bahwa akan ada banyak debutan di derby ini, tapi dia yakin dengan personality terutama dari para pemainnya, terlebih dari dari kemampuan teknikal mereka, dan personality itu yang dibutuhkan. Apalagi dengan rekor yang seburuk ini ya Milan. Jadi ujian sangat positif dari Milanello, kabarnya juga bagus. Tapi kalau Walaupun mereka kehilangan back ya. Giroud absen, tapi sebenarnya ada Luka Jovic belum debut kan? Yes. Udah dibeli dengan sebenarnya karakter lebih yang ke sama. lini belakang aja kan, si Oh iya. Tomori itu Tomori absen, cedera. Scorsing. Oh, Scorsing ya, Scorsing absen ya, ya, karena absen dia ya. kartu merah ya lawan Roma.
Sementara backnya si Thiaw sama siapa satu Kier. Kier. Itu Kier. baru Kalulu, 2 kali mereka main bersama. Nah ini formasinya ya. Kalulu Antara juga Thiaw kabarnya atau cedera Kalulu kan ya? Kalulu di international duty. Iya, Thiaw Jadi sih kayaknya. seharusnya Balik sebenarnya Thiaw si deh. Thiaw. Berarti Thiaw, Thiaw sama Kier itu Wah, pernah enak kalau nih. main bareng kayak Thiaw. Enak nih lawan Lautaro. Katanya iya mereka sebelum ini kalau main bersama tuh 2 kali clean sheet ya lawan Cremonese sekali sama satu lagi siapa gue lupa. Tapi itu dalam formasi 3 back. Jadi kalau dalam formasi sekarang yang 4-3-3 ini adalah pairing baru nih. Jadi Lautaro dalam performa panasnya 5 gol dalam 3 laga. Yoi. Mungkin ya nggak tahu ya Tapi kita lihat in aja. game-nya tuh sering Calabria naik berpasangan sama Krunic di tengah. Iya. Si Reinders sama Loftus-Cheek tuh lebih lebar. Jadi yang 2 gelandang bertahannya Krunic sama Calabria di beberapa pertandingan itu. Ya mungkin itu juga bisa ya untuk ngakalin tadi transisi dari Inter yang kita tahu kenceng banget. Makanya kenapa di beberapa pertandingan selalu Mkhitaryan yang dipakai? Iya, iya. Karena in transition emang ini pemain bagus banget gitu. Dia operan dikit tak udah nyampe depan gitu. Dia tahu visionnya bagus banget dari sisi itu. Pengambilan keputusannya selalu bagus ya walaupun physically memang dia udah nggak sebagus dulu tapi selalu di setiap pertandingan masih bisa memberikan yang optimal. Wah lu meremehkan Hakan Calhanoglu lu emang kan absen ya? Karena memang kalau gue lihat dari Fratesi ya bahkan. Fratesi oke di Italia tapi dia mungkin belum mengenal sistem Inzaghi terlalu masih butuh adaptasi lah karena biasanya kan Fratesi akan bergantiannya sama Mkhitaryan tuh bukan posisi kanan tuh biasanya posisi Barella. Posisi untuk registanya tuh Calhanoglu dan untuk menggantikan Calhanoglu menurut gue nggak gampang karena Calhan aja bisa menggeser seorang Brozovic, makanya menurut gue Simone yakin banget untuk melepas Brozovic ke Arab itu adalah karena faktor si Calhan udah bisa main di situ dan Miki bisa bergantian sama Bastoni di sisi kiri untuk nutupin lubang ketika Bastoni sering banget maju kan, ngasih crossing. Nah ini menurut gue Mkhitaryan nih pemain yang kelihatannya nggak terlalu outstanding tapi menurut lo Penting. mungkin nggak Fratesi dengan kemarin baru nyetak 2 gol di laga internasional dia bisa dipasangkan jadi starter mas? Ya tricky juga ya pilihan Calhanoglu mantan Milan juga. Ya nggak tahu juga dari apa psikologically-nya seperti apa. Cuman kalau gue suruh milih pilihan lebih amannya si Hakan sih menurut gue ya dibandingkan Fratesi. Nanti babak kedua baru Fratesi bisa masuk. Lebih safe lah pilihan safe bet-nya gue lebih taruh ke Hakan Calhanoglu. Tapi striker nih menarik karena Thuram akhirnya kemarin nyetak gol pertama untuk timnas Prancis. Arnautovic yang udah tua banget kemarin bisa nyetak 2 gol juga kan artinya suasananya lagi positif semua. Lautaro lagi bagus di Inter, 2 striker tambahannya nih udah bisa nyetel juga di negara walaupun di Internya ya masih butuh waktu lah untuk bisa kelihatan tajamnya. Alexis juga juga balik ya. Dan lucunya dia conditioningnya katanya. Di band pada ya tadi. Apa tuh? Iya. Tahu banget Ji. Ya kan sering. Ngeliput Dulu, sering liput. Sering liput ya. Tapi Alexis mungkin nomor 4 lah ya, pilihan nomor 4. Iya. Tapi menariknya kan conditioning dia katanya kurang bagus untuk pertandingan ini walaupun dia main 90 menit bagi Chile kemarin. Jadi dia datang telat sih sayangnya. Pesawat dia pulang dari Chile itu telat. Jadi persiapan dia lagi-lagi ada problem. Nah, tuh kenapa nih ketawa Dia nih kan tahu mas pemain keluar pergi gitu datang emang petugas tahu, ya. bandara. Ajar kiri. Baca Ger, makanya Ger, lihat Twitter. Iya, jadi kalau ya dah itu deh. Di depan. Karena dari komposisi depannya siapa yang lebih baik karena Thuram kan sebenarnya oke di sebelum jadi internasional udah bisa nyetak gol juga tapi belum terlalu ngeblend sama Lautaro tapi Arnautovic ngeblend tapi secara stamina belum begitu ini juga nyatu gitu. Sebenarnya kalau mau lihat ke depan ya pasti Thuram ya. Bagaimana dia kan lebih kerasa dan sih. untuk mental dia kan juga harus diuji nih. Bertanding di Derby della Madonnina ini nggak sembarang pemain bisa excel di derby panas ini apalagi sekarang Milan ya jadi tuan rumah ya. Inter dulu. Boleh ya. Walaupun sama ya. Inter. Walaupun sama. Inter. Ya walaupun sama Penontonnya beda. Penontonnya beda ya, kurva-kurvanya itu diganti. Iya. Tapi kalau melihat dari lini depan Inter, Mas, lo melihat seandainya gue justru masalah ketika Lautaro buntu karena problemnya adalah ketika Lautaro buntu tahun lalu masih ketolong sama Dzeko dan mungkin Lukaku juga di Kan ada Dumfries. cukup oke. Ada Tapi Dumfries. tapi kan kadang-kadang Dumfries melebar asal cutback aja kan. Nah itu sering banget nggak ada yang nyambut. Menurut lo Thuram atau Arnautovic yang bisa punya peluang untuk bisa menjadi pemain yang lebih berkontribusi di laga ini? Kalau Arnautovic ya mungkin
dead ball situation dibutuhin. Ketika bola lo kepepet, udah buntu banget, lo nggak punya itu, ya udah crossing dia ya pemain yang bisa nyambut bola tinggi sangat bagus gitu. Kalau Thuram, gue bilang jauh lebih komplit dari main di Gladbach ya, dari main di Gladbach itu udah gue ngeliat dia permainannya ya lengkap lah. Dia punya kecepatan bagus, dia punya pengambilan keputusan yang oke. Eksekusinya juga cukup bagus. Jadi semakin cepat lo dapet tandem dengan Lautaro, lo bisa bawa itu ke Champions League, lo udah bisa dapat starting 11 yang paten di depan, ya gue rasa lo harus buru-buru manfaatin itu gitu. Kan dia sama Lukaku sama Lautaro kan nggak langsung nyetel juga kan, lama akhirnya ngecal banget, habis itu hilang lagi. Dia kan nggak pernah terlalu kayak one man show ya kalau kita lihat si Lautaro tuh pengen jadi orang yang nomor satunya gitu. Tapi lo tandem yang paling tepat buat dia tuh nggak pernah paten gitu. Nah ini sementara semakin cepat lo dapet si Thuram sebagai tandem dia, semakin bagus buat Inter. Dan lihat kalau back-backnya Inter sekarang kayaknya nggak begitu keras ya. Kemarin kan Acerbi sempat absen juga di awal, tapi kayaknya belum diuji. Nah lawan Milan menurut lo bakal kerasa nggak nih back-backnya Inter yang sebenarnya juga udah nggak muda-muda kan? Nggak muda tapi semakin mateng sih, semakin mateng. Bastoni keren ya Mas ya? Oh iya, dulu gue Bastoni sebel banget dulu sama Bastoni. Tapi kan keren 2 tahun lalu parah Bastoni Ji. Ya karena waktu berubah jadi 3 back memang dia butuh adaptasi sih buat gue waktu berubah jadi 3 back kan. Di positioning selalu salah kan dia, selalu salah. Gue selalu lebih pengen De Vrij sama si Skriniar yang jauh lebih hancur banget mainnya. Yang lebih tapi positioning nggak pernah salah gitu. Ya mungkin telat gitu. Tapi kalau Bastoni sering out of position banget gitu. Ya karena dia dituntut untuk maju terus kan sebenarnya kan. Tapi dalam beberapa musim terakhir, terutama di musim terakhir, udah makin mateng nih pemain, udah nggak modal postur doang, tapi udah bisa semuanya. Acerbi juga bagus, jadi Crossingnya juga bagus. keren sih gue bilang. Menurut gue yang lebih hati-hati sih second line-nya ya, karena serangan Milan dari second line, terutama dari sisi kiri itu gila banget sih. Theo dan dari Leo kan suka ngambil bola dari deep, habis itu dia motong ke dalam dari sisi jauh. Nah itu yang harus di cover lini belakangnya, walaupun Darmian kalau bermain di kanan tengah kan juga lagi bagus ya. Dia bisa lah menghadapi tekanan itu, tapi Giroud lagi-lagi yang mencetak gol penalti terus ya kayaknya ya 2 pertandingan terakhir ini juga bisa menjadi tembok pantul yang bisa membuat Leo kreativitasnya lebih bersinar. Tapi Giroud di beberapa pertandingan terakhir lawan Inter menurut gue nggak keluar sih karena ya dia kan emang spesialisnya di kotak penalti ya. Ketika dia terisolir lawan 3 center back atau bahkan 2 sering banget nggak bisa ini. Menurut lo waktu yang tepat nggak sih untuk mencoba Luka Jovic? Karena ya walaupun Jovic juga di Fiorentina ya, kadang bagus kadang enggak, cuman butuh presence yang lebih muda nggak sih? Karena ketergantungan Giroud menurut gue menjadi salah satu kayaknya dalam pertandingan kayak gini experience-nya Giroud sih yang lebih dibutuhkan sih. Walaupun dia emang nggak bisa. Ya kemarin kan kita kalau lihat Milan yang tahun lalu dan Milan tahun ini kan beda ya. Komposisi pemainnya juga banyak yang beda. Leadership dia pasti akan lebih dibutuhkan ketimbang ya itu tadi energi dan mobilitasnya Luka Jovic misalnya, karena banyak pemain baru juga yang turun di derby ini, dan ya harus ada leader di lapangan ya selain Calabria yang bisa membantu menenangkan lah istilahnya kalau kondisi lagi nggak berjalan sesuai harapan Milan. Dan kalau melihat dari transfer Milan sebenarnya kan cukup menarik ya, karena ada nama-nama yang menurut gue punya bisa dibilang dulu masa mudanya wonderkid, potensial kayak Chukwueze ataupun Okafor juga yang dari Salzburg ya. Tapi kan so far mereka belum kelihatan terlibat terlalu banyak. Mas, menurut lo apakah memang butuh adaptasi lebih banyak atau ya gaya mainnya belum cocok aja sama gaya mainnya Milan? Belum sih. Dia juga masuk kan, gua rasa bukan untuk jadi first team juga. Emang dibutuhin, ya lo tahu Milan lagi main di banyak kompetisi. Lo pasti butuh penyegaran, Liga Champions terutama, ya nanti Copa mulai, semua ya pasti lo butuh squad yang gemuk kan. Tapi yang udah jadi ini ya gue rasa itu udah yang paling paten, yang udah paling cepat bisa ditemuin Pioli. Dan apesnya Pulisic juga cukup cepat ya adaptasinya, jadinya di sisi kanan susah tuh digantiin sama si Chukwueze. Kok apesnya bagus dong kalau lo fans Milan? Enggak, maksudnya buat si Chukwueze Okafor striker sih, cuman emang bisa main melebar juga kan, jadinya untuk bisa, bahkan Luka Romero pun nantinya ketika udah sembuh pun juga akan sulit ketika Pulisic bisa cukup Okafor itu kalau dia bisa nemuin potensial ya gede banget sebenarnya. Iya, dia digadang-gadang. Tapi nggak sih dia juga sebenarnya kan? Iya sih, itu dia. Di Piala Dunia kan juga sebenarnya dia digadang-gadang juga, tapi nggak keluar. Jadi pro juga ya Pulisic. Nah, iya itu dia. Nah, kalau Mas Aryo sedikit menjauhkan Inter, apalagi di kandang Inter, lo jagoin siapa? Milan sih. Milan. Luar biasa Vinci, berani-beraninya. Biar imbang dong. Oh iya benar. Pasti Inter Milan ya. Oke lah, Nes, kita lihat nanti hari Senin, Nes. Yes, kita lihat aja nanti kira-kira gue yang dibully atau Panji ya. Yeah. Atau mau taruhan apa gitu.
Apa dong? Beda level gua malu. Ngeri. Lu kemarin temen-temennya. Ada juga lu yang kayak gitu kalau karaoke. Kencing ada sofanya. Ngeri. Jebret Tim, kita masih ada satu bahasan terakhir yang gak kalah seru, jadi jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi.